Scafandli. Referensi jurnal yang kami gunakan yaitu Basis Flotation Cell for Gold and Silver Pyrit Recovery, yaitu mengambil studi kasus dari sebuah perusahaan tambang di Durango, Meksiko. Pirit merupakan sulfida besi dengan rumus kimia FeS2. Pirit dianggap sebagai mineral yang paling umum dari kelompok mineral sulfida. Pirit juga mineral yang aktif secara kimiawi dan mudah teroksidasi. Tujuan dari paper ini yaitu mempelajari kinetika, neraca massa, dan yang utamanya yaitu desain sel flotasi dari data yang ada. Hasil yang ingin dicapai yaitu dapat memahami kinetika, neraca massa, dan cara mendesain sel flotasi dari suatu studi kasus. Neraca massa yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Data-data yang digunakan diambil dari jurnal, yaitu total umpan 972 kg per menit, komponen AU di umpan yaitu sebesar 2,7%, dan komponen lainnya yaitu sebesar 97,3%. Recovery AU yaitu sebesar 90%. Kolektor yang digunakan yaitu kolektor Santat, floater yang digunakan yaitu MIBC. Untuk neraca massanya dapat dilihat seperti gambar, yaitu feed 972 kg per menit, kandungan AU di feed itu sebesar 26,2, dan senyawa lainnya yaitu sebesar 945,8, sehingga diperoleh konsentrat AU yaitu sebesar 23,6, dan senyawa lain yang terikut di konsentrat yaitu sebesar 94,6. Detailing AU sebesar 2,6 dan senyawa lainnya yaitu 851,2. Selanjutnya untuk kinetiknya akan dijelaskan oleh Mbak Tanti. Kepada Mbak Tanti dipersilakan. Berikut merupakan kinetika flotasi yang kami gunakan untuk paper kami ini. Kami menggunakan kinetika orde 1 dengan persamaan terlampir pada persamaan 1, di mana C merupakan konsentrasi partikel mengambang yang tersisa di ruang flotasi hingga waktu T, dan K merupakan konstanta laju flotasi. Kemudian untuk rumus recovery particle pada float product setelah proses flotasi persamaan kedua, dengan CO merupakan konsentrasi partikel saat T sama dengan 0, dan CT merupakan konsentrasi partikel saat T sama dengan T. Next. Next. Bentar, Mbak, kok ngulik ya? Ya, kemudian pada persamaan 3, mengintegralkan persamaan 3 dengan N sama dengan 1, karena kami menggunakan kinetika orde 1. Kemudian setelah diturunkan, mengasumsikan R sama dengan R tak hingga dikurangi R, sehingga diperolehlah persamaan 4. Kemudian diperoleh R tak hingga per R tak hingga dikurangi R sama dengan eksponen pangkat KT, di mana R sama dengan R max dan ordenya orde 1. Next. Next. Ya, berikut merupakan grafik persentase recovery dan waktu terlampir pada gambar 1. Dan gambar 2 merupakan grafik 2 dibuat dengan grafik linear dengan sumbu Y-nya merupakan ln R tak hingga per R tak hingga min R, dan sumbu X-nya merupakan waktu dalam satuan menit. Dari kurva kinetika ini diperoleh nilai K 0,2131, dan persamaan kinetika flotasinya sama dengan R sama dengan R tak hingga buka kurung 1 min eksponen pangkat min KT, dengan R max-nya 92 dan recovery yang tercantum di paper 90. Sehingga dari kurva kinetika ini diperoleh T sama dengan 18 menit. Next.
Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan Mas Rohiman. Baik, apakah suara saya terdengar, Mas dan Mbak semua? Terdengar, Mas, terdengar dengan baik. Oke, Bu, matur nuwun, Bu. Oke, di sini saya ingin mencari feed-nya, ya kan? Jadi feed yang kita pakai, kapasitas produksi kita itu 1.400 ton per day, ton per hari. Kemudian kita konversi menjadi kilogram per menit, jadi 972. Dan solid content itu sebesar 30%, kemudian water content-nya itu 70%, dan waktu yang kita dapat ini 18 menit dari hasil yang tadi dijelaskan oleh Mbak Tanti. Kemudian untuk SG untuk piritnya itu 5, dan untuk raw airnya itu 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian kita cari rumus densitas selurinya, kemudian didapat nilai raw itu sebesar 1,1316 kg per meter kubik yang di bawah sini. Kemudian dari mencari feed ini, dari feednya itu kan berarti 972 kg per menit dibagi dengan raw selurinya itu. Kemudian didapat 0,7386 meter kubik per menit. Lanjut, Mas. Nah, untuk mencari volume selurinya itu dari feednya ini kan dikali 18 dikali waktunya gitu kan. Dari kali waktunya ini kan kita bisa mengetahui kan faktor kinetika yang berfungsi untuk mendapatkan nilai waktu tinggal di mana R 90% yaitu 18 menit. Kemudian untuk mencari volume selarinya itu dari waktu dikali feed, maka kita akan mendapatkan volume selarinya itu 13,3 meter kubik. Lanjut, Mas. Kemudian untuk menghitung bubble hidrodinamis, jadi REB sama dengan Nu B dikali rho F dikali D bubble dibagi viskositas F-nya itu, ya kan. Nah, nilai RB-nya ini saya dapat dari jurnalnya 4,77 untuk pirit. Kemudian untuk viskositasnya itu 1 sentripoise, kemudian menjadi 0,001 kg per meter sekon. Kemudian untuk rho-nya itu, yang rho seluri yang tadi itu 1.316 kg per meter kubik. Kemudian untuk bubble-nya itu diameter bubble-nya itu 0,0005 meter itu. Ini untuk bubble-nya itu. Kemudian untuk menghitung bubble hidrodinamis dari REB ini kan kita ketahui berarti kan tinggal mencari nubinya itu kan. Kemudian didapat 0,432 meter per menit. Dan faktor yang mempengaruhinya itu ialah jenis mineral, kemudian diameter bubble yang dipengaruhi oleh sparger. Jadi sparger itu yang mempengaruhinya, seperti itu teman-teman. Lanjut, Mas. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa mencari dan menghitung dimensi sel flotasinya yang kita akan pakai untuk mendesain sel-sel flotasinya itu, ya kan. Kita bisa mencari nilai kedalamannya atau tingginya itu dengan rumus nubi dikali waktu, di mana nubinya itu yang tadi kita bubble-nya itu kita cari itu 0,432 meter per menit dikali 18 per menit. Kemudian didapatkanlah tingginya itu 7,7 meter. Kemudian untuk mencari luas selnya itu kita pakai volume P dibagi ketinggiannya, di mana didapatnya itu luas selnya itu 1,8 meter kubik untuk luas selnya. Kemudian setelah itu kita mencari diameternya. Dari rumus diameter ini kita dapat untuk diameternya itu 1,5 meter. Kemudian mencari volume selnya itu dari luas alas dikali kedalamannya atau tingginya 7,7 meter kayak gitu. 1,8 dikali 7,7 maka menghasilkan volume selnya itu 13,9 meter kubik. Lanjut, Mas. Monggo untuk kesimpulan disampaikan oleh Mas Rizka Fadil. Adapun kesimpulan dari paper ini yaitu satu, basis perancangan yang kita gunakan itu 972 kg per menit. Umpan mineral yang digunakan yaitu pairit dengan mendapatkan recovery sebesar 90%. Kinetika reaksi mengikuti orde 1 dengan persamaan kinetika flotasi 90 sama dengan 92 kali 1 min eksponensial
pangkat min 0,2131 kali T, sehingga didapatkan waktu 18 menit. Untuk hasil perancangan sel flotasi, yaitu sebagai berikut. Didapatkan luas sebesar 1,8 meter kuadrat, tinggi 7,7 meter, dan diameter 1,5 meter. Volume yang didapatkan yaitu 13,9 meter kubik. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Bu Edia. Terima kasih.